Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah saya akan berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah. Semoga diberikan oleh Allah kemabruran dalam haji. Dan persiapkanlah diri dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ada pertanyaan lagi. Ini sebenarnya pertanyaan pada minggu atau pekan yang lalu sudah ditanyakan tentang memakai Rexona. Nah, harum-haruman yang hanya untuk menyegarkan badan seperti itu walaupun sedikit beraroma tentu bagi orang yang mendekat yang tercium. Dan tidak ketika kita lewat dia semerbak. Yang seperti ini sebelum berihram tidak ada masalah dipakai. Boleh hukumnya mubah. Nah, tetapi parfum yang itu apabila dipakai dan keberadaan wanita ketika beribadah haji tentu tidak akan terpisah dari jamaah laki-laki di dalam tawaf dan sa'i dan sebagainya. Kalau parfum itu semerbak dan sebenarnya tidak hanya terbatas pada dalam berhaji saja, apabila keberadaan wanita tidak hanya berada di lingkungan mahramnya atau di kalangan wanita saja atau di dekat suaminya, maka perhiasan yang dia pakai berupa parfum adalah parfum yang kategorinya tidak menyengat dan semerbak baunya. Cukup hanya sekedar sebatas untuk menyegarkan tubuhnya saja. Ingat bahwa zinatul mar'ah, perhiasan wanita itu ada yang boleh tampak tapi tidak boleh tercium bau. Berbeda dengan laki-laki, perhiasan laki-laki tidak terlihat tetapi boleh tercium baunya. Ini karena itu laki-laki jangan berbadak tu. Pakai eyeshadow dan berbagai macam ini. Sekarang kan terbalik-balik ini. Jadi bedanya zinatul mar'ah, perhiasan wanita dengan laki-laki. Laki-laki perhiasannya boleh tampak. Boleh tercium. Tapi tidak tampak. Tidak terlihat. Parfum dia boleh pakai. Sedangkan wanita, perhiasannya ada yang boleh terlihat seperti pakaiannya dan berbagai macam. Tapi tidak boleh semerbak tercium. Itu beda di antara perbedaan zina perhiasan wanita dengan perhiasan laki-laki. Nah, jadi karena itu tidak hanya terkait dengan ibadah haji saja, manapun keberadaan wanita kalau kondisinya tidak bersama suaminya, tidak hanya di lingkungan mahramnya dan tidak hanya sebatas dengan wanita-wanita saja, karena keadaan dia keluar dan bergabung atau bersama dengan yang lain yang tidak mahramnya, maka dia harus menjaga adab yang seperti itu. Berusahalah wahai para wanita muslimat, karena fitnah yang ditimbulkan disebabkan oleh perhiasan wanita yang tidak terkawal itu, yang tidak mengikuti tuntunan syariat Islam itu sangat berat. Jadi tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, yang mengancam din, sikap keberagamaan seorang laki-laki melebihi dari fitnah wanita. Bukan zatnya. Kadang-kadang kan orang mengatakan zat, berarti wanita kok, tak batu. Tidak, bukan zat, bukan. Tetapi apa? Potensi godaannya. Nah, potensi godaan wanita itu dari mana munculnya? Dari sikap dan perhiasannya. Jadi ketika Nabi mengingatkan tidak ada yang lebih dahsyat fitnah yang ditinggalkan bagi laki-laki melebihi dari wanita, bukan berarti melihat wanita ini sama dengan
Ini berbahaya nih. Syaitan semua tidak begitu cara memahami hadis itu. Tapi memahaminya apa? Dari mana fitnah itu muncul dari wanita? Tentu bukan dari fisiknya. Selama dia menjaga adabnya, perilakunya, dia tidak menjadi fitnah bagi orang. Bahkan di dalam hadis lain, tidak sedikit pula Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa wanita yang salihah merupakan perbendaharaan bagi laki-laki yang terbaik, tidak ada pula yang melebihi itu. Jadi memahaminya harus berimbang demikian. Jadi dari mana dahsyatnya fitnah wanita itu? Dari sikap, dari perilaku, dari penampilan. Nah, karena itu wahai para muslimat, ibu-ibu, para wanita ini bisa memilih pada posisi mana dia berada. Dia bisa memilih pada posisi yang sangat terhormat. Sebagai suatu yang tidak ternilai harganya di samping seorang pria. Dan dia bisa memilih menjadi fitnah bagi yang lain. Nah, kan pilihan ada. Nah, mana yang ibu-ibu mau pilih? Ada di hadapan kita. Maka karena godaan-godaan propaganda yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin merusak jati diri umat Islam, didorongnya wanita ini untuk taharrur, namanya, bebas, merdeka, tanpa ada batas. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi karena itu, di samping pertanyaan ini hanya sebatas tentang parfum dan berharum-haruman, saya ingatkan juga lebih umum dari itu, jagalah sikap, perilaku, adab, dan penampilan wahai para wanita muslimah. Dengan menjaga semua itu, maka para wanita akan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak bisa dinilai dengan harta benda, yang tidak bisa diukur dengan angka-angka. Nah, itulah yang dikatakan tidak ada yang disimpan atau sesuatu yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang lebih berharga melainkan wanita yang saleh. Saya rasa petunjuk Nabi itu cukup mengangkat derajat para wanita dengan adab dan akhlak. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.